Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Puji Astuti dengan NIM 195211041. Saya berasal dari MBS 6B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis keripik basreng. Selanjutnya, yang pertama yaitu aspek hukum. Yang pertama, analisa kesesuaian bisnis dengan hukum. Dari segi produk yang dihasilkan dan pendirian bisnis ini ternyata tidak melanggar hukum yang berlaku, karena dalam pembuatan makanan ringan dari perusahaan ini tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan juga tidak terdapat unsur barang atau bahan yang haram. Yang kedua, analisa kemampuan memenuhi perizinan. Bisnis makanan ringan keripik basreng ini tentunya mampu memenuhi perizinan dengan mengajukan surat izin usaha perdagangan atau CUP, karena dalam mendapatkan CUP tersebut sangat mudah dan dengan biaya yang relatif murah. Yang ketiga, analisis badan usaha. Bisnis yang akan dioperasionalkan merupakan bisnis berskala kecil, di mana kekayaan bersih bisnis ini paling banyak kurang lebih yaitu 10 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang keempat, analisis profil pemilik. Kepemilikan usaha ini dimiliki oleh satu orang, namun juga terdapat wakil pemilik. Hal ini dikarenakan adanya gabungan modal yang berasal dari dana pribadi, pemilik, dan wakil. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan analisis aspek hukum. Dari berbagai analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi aspek hukum, bisnis keripik basreng ini tentunya sesuai dengan hukum, mampu memenuhi perizinan. Bentuk badan usahanya sesuai dengan kondisi perekonomian perusahaan dan pemilik usaha berkompeten dalam bidangnya. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. 1. Analisis potensi pasar. Pasar makanan ringan nasional mempunyai potensi sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat Indonesia selalu mengalami kenaikan pertumbuhan dibandingkan kondisi normal. Yang kedua, analisis persaingan. Ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk kekuatan sendiri yaitu ada kekuatan dari usaha ini yaitu mampu memenuhi perizinan usaha, memiliki merek produksi, memiliki karyawan yang profesional di bidangnya, dan produk yang dihasilkan sangatlah unik. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan dari usaha ini yaitu produk mudah ditiru. Di samping itu banyak masyarakat yang lebih suka merek-merek makanan yang sudah terkenal dan lebih suka berbelanja di pusat perbelanjaan yang sudah cukup besar dan terkenal. Selanjutnya yaitu peluang. Peluang dari bisnis ini yaitu mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha makanan ringan di sekitar dan memperluas wilayah pemasaran dengan meningkatkan mutu produk dan meningkatkan intensitas promosi di media sosial sebagai upaya mencapai pasar global. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman dari usaha ini yaitu pesaing yang terus bertambah dengan mutu produk pesaing yang tak kalah bagus dan perdagangan bebas. Yang ketiga ada analisis market share. Keripik basreng di mana keripik tersebut terbuat dari bakso, di mana menjadi makanan favorit sejuta umat. Maka dapat dikatakan sebagai pionir dan akan mampu menguasai pangsa pasar. 40% ditinjau dari hambatan masuknya pesaing yang tidak mudah. Jadi, market share dari perusahaan tersebut sangatlah layak. Yang selanjutnya ada analisis strategi pemasaran, itu ada segmenting, targeting, dan positioning. Yang kelima ada analisis strategi bauran pemasaran, ada produk, price, place, dan promotion. Kesimpulan analisis aspek pasar dan pembahasan. Dari analisis potensi pasar, persaingan, market share, dan strategi pemasaran, perusahaan ini mampu untuk menguasai pangsa pasar sebanyak 40%. Di samping itu,
permintaan dan distribusi akan produk ini mampu mencapai sasaran yang luas ditinjau dari kegiatan promosi yang dilakukan dan potensi pasar yang mendukung. Yang ketiga yaitu aspek teknis dan teknologi. Ada analisa lokasi bisnis, yaitu lokasi bisnis yang akan dijalankan yaitu berada di depan pasar tradisional daerah Solo Raya yang letaknya di tepi jalan raya. Yang kedua ada analisis luas produksi. Dengan produksi sebanyak 100 bungkus per hari, maka pendistribusian produk ini dapat menyebar luas ke seluruh daerah Solo Raya karena produk ini dipromosikan melalui media internet. Yang ketiga, analisa layout pabrik. Bagian depannya yaitu toko penjualan keripik tersebut, sedangkan bagian belakangnya dari geria tersebut yaitu tempat proses produksi. Setiap departemen produksi dibedakan ruangnya secara efektif dan efisien. Tata ruang disusun dengan serapi mungkin. Yang keempat ada analisa kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi yaitu teknologi yang masih sederhana seperti peralatan masak pada umumnya. Kesimpulan analisa aspek teknis dan teknologi. Dari analisis lokasi tersebut, luas produksi, layout pabrik, dan kesiapan teknologi dapat disimpulkan bahwa posisi tempat usaha perusahaan ini sangat strategis dan tata letak ruangnya tersusun rapi sehingga membuat karyawannya nyaman dalam bekerja. Di samping itu, walaupun teknologi yang digunakan dalam proses produksi tergolong sederhana, perusahaan mampu memenuhi permintaan 100 unit per produksi atau bahkan bisa lebih. Yang keempat ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Ada analisa penjadwalan usaha, yaitu dalam menjalankan usaha keripik basreng ini dibentuk sebuah penjadwalan agar kegiatan yang berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua ada analisa kebutuhan kerja. Bisnis makanan ringan keripik basreng ini membutuhkan tenaga kerja dalam bidang pembuatan keripik, bidang pengepakan, bidang pemasaran, bidang akuntan, dan bidang penjagaan toko. Dari semua bidang maka dapat diperkirakan membutuhkan sekitar 5 karyawan. Yang ketiga ada analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dari jumlah penduduk di daerah Solo Raya yang berkisar 750 jiwa, tersedia jumlah tenaga kerja produktif kurang lebih 17.000 jiwa. Untuk tenaga kerja yang memenuhi syarat yaitu sebesar 5.100 jiwa. Berhubungan dengan analisis kebutuhan kerja yang hanya membutuhkan karyawan di 5 bidang yaitu bidang pembuatan stik, bidang pengepakan, bidang pemasaran, bidang akuntan, dan bidang penjagaan toko, maka tenaga kerja yang diterima hanya sebesar 5 karyawan. Yang keempat ada rencana struktur organisasi. CEO-nya Indah Nurhayati, pemasaran Kofifah Ika, produksi saya sendiri Indriani Puji Astuti, keuangan Novi Ariyanti. Kesimpulan kelayakan bisnis, manajemen dan sumber daya manusia ini yaitu dari analisis penjadwalan proyek, kebutuhan kerja, kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan rencana struktur organisasi dapat disimpulkan bahwa usaha kegiatan dalam usaha ini berjalan dengan sistematis dan dengan struktur organisasi yang jelas. Yang kelima ada aspek keuangan. Ada sumber pendanaan untuk modal awal yaitu dengan modal sendiri sebesar kurang lebih 1 juta per 10 kilo basreng. Yang kedua ada analisis kebutuhan investasi, ada biaya tetap dengan total ada kompor 2 tungku, tabung gas 3 kilo, nampan, toples, wajan, sutil dengan total 641.000. Yang kedua ada biaya bahan baku per bulan, ada bakso, minyak goreng, bumbu, gas dengan total 334.000. Biaya operasional per bulan ada pemasaran dan transportasi sebesar 180.000. Yang keempat ada biaya kemasan, ada plastik standing pouch ukuran 100 gram dan stiker produk totalnya 80.000. Dan total biaya produk
Untuk selanjutnya ada total biaya, ada modal awal, total biaya per bulan. Modal awalnya dengan total 1.235.000 dan total biaya per bulannya ada 689.000. Untuk biaya pokok penjualan ada harga pokok produksi, total biaya hasil produksi sebesar 689.000 dibagi 100 pitch yaitu 6.890. Untuk harga jual, harga pokok plus laba yang diinginkan yaitu sebesar 6.890 ditambah 3.110 maka diperoleh 10.000. Yang ketiga ada arus kas masuk, penyusutan investasi dikurangi ekonomis yaitu sebesar 160.250 per tahun, dan estimasi laporan laba rugi pendapatan 12 juta per tahun. Total biaya yang keluar yaitu total biaya 1.235 dikurangi penyusutan yaitu sebesar 160.250 maka diperoleh 1.395.250. Total laba 12 juta dikurangi 1.395.250 maka diperoleh 10.604.750. Total aliran kas masuk bersih yaitu 10.604.750 ditambah 160 di 250 maka diperoleh 10.765. Dan payback period diperoleh dari 1.235 dikali 12 bulan maka diperoleh 1,3 10 juta 1,3. Usaha Basreng ini dinilai layak karena jangka waktu pengembalian modal usaha selama kurang lebih 1,3 bulan. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila perkataannya berlibet. Mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.